Dokumen kurikulum unggul bersatu. Wah, keren. Inilah dokumen kurikulum kami, Pak. Ya, Yang kami coba. sebelum masuk ke dokumen kurikulum, saya mau memberi penegasan dulu bahwa tadi kita tidak usah ini dihapus. Tidak usah mempergunjingkan antara naskah dan dokumen karena esensinya sama, suratan. Bedanya adalah serapan dari mana. Kalau dokumen itu serapan dari Latin, kalau naskah serapan dari Arab. Itu esensinya sama. Ya, antara naskah dan dokumen untuk menuntun kita, memandu kita dalam menghasilkan karya atau menulis tulisan. Ya. Jadi kalau Yesus serapannya dari bahasa Ibrani gitu ya, tergenapilah nas ini. Nas jadi naskah. Kalau dokumen dari Inggris, dokumen, lalu aslinya dari Latin. Jadi antara naskah dan dokumen itu sama. Ya, Suster. Jadi awalnya itu. Ya, manut saja, Suster, sama Mas Indi. Kalau asal-usul kata, manut sama Mas Indi. Terus yang kedua, kenapa kok kita melepaskan ini dari dokumen 1? Karena apa yang kita buat itu berkelanjutan. Berkelanjutan maksudnya adalah ketika suster di dokumen 1 itu harus memasukkan nama guru dan lain-lain. Ketika guru ada sirkulasi guru gitu ya, berarti naskah akademik suster kan perlu diperbarui. Tidak lagi menginspirasi dari sepanjang tahun gitu ya. 1, 2, 3 tahun ke depan. Prinsipnya naskah akademik akan menginspirasi suster dan bapak ibu guru untuk menyusun naskah akademik dan menyusun naskah kurikulum yang berkelanjutan ini, suster. Jadi kemarin kenapa kita menutup buku satunya, diajak untuk menutup buku satunya karena tujuannya juga itu. Karena apa yang kita hasilkan sekarang itu juga bisa berlaku sampai 5 tahun ke depan, kira-kira seperti itu. Ya, jadi kita perlu tidak usah mempergunjingkan buku 1 gitu ya. Kita mau membuat, karena selama ini kita terpasung dalam kolom, struktur, dan lain-lain. Itu tadi landasan-landasan sudah baik. Keutamaan berpihak pada yang miskin nanti semoga di naskah kurikulumnya ini masuk ya, Suster. Dalam program-program dan kegiatan unggulan itu nanti masuk. Ya, tadi istimewa naskah, Suster. Selamat berlanjut ke naskah ini. Kurikulum. Silakan dilanjutkan, Suster. Berarti kami kalau ini dokumen kurikulum bisa ya Pak, atau naskah kurikulum bisa ya Pak ya? Bisa lanjut ya. Oke. Ini kata pengantar, apakah benar ini? Puji syukur baru kami buat di sini. Hadirnya program organisasi penggerak atau POP merupakan langkah nyata untuk peningkatan mutu pendidikan dengan menyusun kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan, khususnya di SMP Panti Budaya Kisaran. Suster, ya Pak. Saya potong. Enggak apa-apa ya, metodenya seperti ini langsung kalau ada yang perlu dikoreksi, kami langsung bicara ya. Ya. Di situ tertulis nilai, oh ya sudah diam aja di situ, Suster. Nah, itu yang dimiliki nilai-nilai core values dan nilai-nilai budaya. Langsung saja, dan nilai, kata nilai itu kan kita sudah ke core value. Dan budaya atau kearifan lokal gitu aja. Jadi nilai-nilai budaya dihapus. Oke. Terus, Suster. Di situ tadi ada dan budaya atau kearifan lokal.
setelah kalimat nilai-nilai core values dan budaya atau kearifan lokal. Atau kearifan lokal. Kearifan itu pakai F, bukan V, suster. Mata. Kearifan. Dan value sih, yes, value, core values. Perfect. Values. Oke deh. Terusin suster, untuk typo nanti aja. Terus suster di Ini pertama kita mengikuti kemarin Pak, format yang sudah kami coba mengikuti format yang sudah dibagikan kemarin. ya, terus suster. Ini kita buat ada ini sebenarnya untuk catatan kaki ya. Ini Ya. ada. Itu warnanya berbeda kopas dari internet ya, suster. Ya Pak, nanti belum diedit Pak, karena kemarin masih dikerjakan, maka Ya. nanti kami edit Pak ya. Terima kasih. Masih banyak ini kalimat-kalimat kurang-kurang satu huruf Pak. Ya, ya. Inilah Terusin kemarin. suster. Apakah benar seperti ini untuk catatan kakinya ini Pak atau footnote-nya ini? Footnote terserah sih. Enggak apa-apa. Masuk lagi dengan program POP. Apakah bisa dimasukkan ini Pak? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2020 menggandeng. Apakah bisa ini Pak? Itu tadi jangan isi. Di strukturnya belum kelihatan ya, suster. Tidak bisa dilihatkan ya urutan-urutan. Atau diturunkan dulu aja, suster. Terus, suster. Terus. Naik. Antara naik dan turun kita sepakat gimana ya? Ini naik. Lanjut ke halaman berikut. Halaman berikut, suster. Halaman berikut. Terus. Oh. Terus, suster. Satu. Oh, itu pengantar tadi. Sebelum masuk ke sini, suster, di atas itu coba naik sedikit. Halaman sebelumnya. Ini Nah. siapa ini Pak? Nggak apa-apa, suster. Nanti diberi kesimpulan di masing-masing tiap bab itu sebelum masuk. Ini langsung dikontekskan dalam berbagai macam landasan tulisan-tulisan tadi. Terus panti budaya kisaran mau seperti apa? Kita di akhir bab ini perlu ada ketegasan dari berbagai macam sumber. Lalu kita mau apa sebenarnya? Baru masuk ke landasan-landasan. Gitu. Supaya mempertegas langkah di naskah kita. Begitu saja, suster, hanya menambahkan kok. Oke Pak, terima kasih. Ya. Dilanjutkan Pak. Halaman berikutnya. Oke, terus. Spiritualitas kan core value yayasan kan? Iya Pak. Oke.
Nah, itu di situ dipertajam ya, Suster. Yang di mana Pak dipertajam? Yang spiritualitas seluruhnya itu core value-nya dipertajam untuk di sekolah Panti Budaya Kisaran mau bagaimana. Terus dikontekstualisasikan atau dikonkretkan di sekolah suster. Beriman itu beriman yang bagaimana di Panti Budaya Kisaran. Lalu taat yang bagaimana, ulet yang bagaimana, begitu suster. Oh berarti ini Pak, setelah contohnya setelah tulus kita ada ukur referensi, lalu di sini dibuat seperti itu. Ya, ada refleksinya tentang beriman yang betul. Langsung dikonkretkan di sekolah suster. Oke Pak. oke, terus Suster. Terus. Landasan filosofis, oke. Terus sumbernya ya, Suster, nanti jangan lupa ya. Ada Pak. Ya. Engar sosong tulodonya, engar sosong tulodo dikontekskan ke Panti Budaya Kisaran langsung ke sana. Tidak apa-apa. Terus, Suster. Landasan sosiologis, oke. Suster, Ya, Pak. yang 7 unsur budaya tadi itu, oh masuk sini ya? Iya Pak. Oke, terus, bagus Suster. Terus. Bagus banget toh, Suster. Belum Pak, masih jauh Pak ini. Ya, nanti kan kami sudah bisa melihat. Ini kita ambil dari almarhum Monsignor Anisetus, bukunya ada. Nanti ya. Sudah dibuat di catatan kaki. Kayaknya ini lebih banyak kita jabarkan. Ya. Tidak hanya menyangkut di sekolah, tapi juga di masyarakat dan di gereja juga hula-hula. Ya. Oke, Suster. Kami bisa menangkap mungkin dicukupkan dulu, diganti dengan sekolah yang lain. Tapi satu hal, saya mau bertanya, dengan membuat naskah atau dokumen kurikulum ini, Suster dan Bu Irawati punya bayangan ya? Punya bayangan nanti di sekolahku, anak-anakku, dari dokumen kurikulum ini, anak-anakku, murid-muridku, harus aku bawa menjadi seperti di dokumen kurikulum ini. Punya gambaran itu ya, Suster? Itu gambaran kita, Pak. Karena ya, ini kan langkah kita, maka inilah artinya, nanti kita bawa. Gini, Suster, begini. Kebanyakan di sekolah dari kita itu, visi misi sudah dibuat. Tetapi yang mengawal visi misi itu siapa? Gitu. Ini tadi yang saya maksud. Dokumen ini sudah dibuat ya. Berarti nanti yang mengawal adalah Suster, Bu Irawati, dan teman-teman yang lain yang menjadi motor penggerak sehingga teman-teman guru semuanya bisa ngikut di frame berpikir di naskah atau dokumen kurikulum ini. Begitu ya, Suster. Kalau ini kami tanyakan karena oke, berarti Suster sudah paham. Ini nanti Suster dan Bu Irawati dan teman-teman
Wakasek yang lain mengawal ini. Boleh di-scroll ke bawah, cepat saja di-scroll ke bawah. Sut gitu aja. Halaman selanjutnya. Ya, terus agak cepat saja nggak apa-apa. Lanjut. Terus. Ya, terus. Ya, lanjut lagi, Suster, terus. Suster, di C-nya itu sudah tidak sintesis, Suster. Tolong nanti cari yang baru, taksonomi belum baru. Maaf Pak, kurang jelas Pak. Tadi kan ada C1, C2, C3, C4, dan seterusnya. Iya Pak. Nah, Suster masih menulis ada sintesis. Taksonomi belum yang baru, ayo ngambil dari mana? Taksonomi Pak, belum yang baru, ya nanti dilihat. Pak, ya. Dicatat saja Pak, apa yang saya sampaikan, Pak. dicatat gitu. Nah, ini. C5 itu bukan sintesis, evaluasi. C6-nya mencipta, kok ada penilaian. C5 tadi evaluasi Pak. Ya, kita pakai Iya. yang baru, yang sudah direvisi, Suster. C6 Pak. C6 pencipta. Mencipta. Ya. Taksonomi belum terbaru, revisi Anderson gitu. Tapi ke itu. Dan nanti dicari saja, Suster. Yang C1 sampai C6, kemudian yang revisi Anderson itu modelnya kan sudah matrik. Terus scroll ke bawah, Suster. Lanjut terus. Ya. Lanjut terus, Suster. Terus bawah sampai bawah. Terus dipercepat aja. Lanjut terus. Terus, Suster. Terus sampai bawah nggak apa-apa. Ya. Habis Pak. Oh ya, udah. Oke. Mantap, Suster. Oke. Berarti nanti tinggal dilanjutkan ke apa ya? Kolom yang nanti disampaikan Pak Heri, diulangi lagi sampai menyusun indikator-indikatornya ya. Tadi sudah menentukan KD. Ada kita mengintegrasikan antara nilai, keutamaan, budaya, lalu kompetensi dasar ini, lalu praksis moralnya nanti yang kita buat bersama Pak Heri ini. Langsung ke sini. Ya, nah ini Suster. Iya Pak. Oke, ya. Struktur teladan kita. Tadi Suster sudah menuliskan sumber-sumber dari penjelasan-penjelasan dokumen gereja itu baik. Lalu kita tukikkan di sekolah panti budaya Kisaran mau kemana. Dan apa dan bagaimana, kalau kita bicara soal kurikulum kan apa dan bagaimana. Itu kita ajarkan atau dalam bahasa kita apa yang kita teladankan. Lalu bagaimana keteladanan itu meresap di hati sanubari pendidik dan tenaga kependidikan dan ditularkan kepada siswa-siswi sampai diinternalisasikan seperti itu. Ya, gini. File ini Suster sudah punya atau Bapak Ibu? Sudah Pak.
Oh, sudah ya, tadi sudah kan ya. Tadi Ada. sudah baik. Nanti dilengkapi saja ketika IHT bersama para guru, semua guru kita berproses bersama mengerjakan ini. Nggak akan rampung sehari 2 hari, suster Bapak Ibu. Setahun 2 tahun belum tentu rampung. Ya, tetapi kita akan semakin asik. Kira-kira Boleh seperti ditanya itu, lagi, suster. Pak? Gimana, suster Boleh, Rita? Pak. Ya, boleh Ada sekali, lagi. suster Rita. Ya. Kemarin kami mau menentukan model kurikulum kami, modelnya. Kemarin kan ditawarkan ada model integrasi, model kolaborasi, model suplementasi, suplemen. Nah, kalau kami memakai hanya model integrasi, apakah itu bisa ya, Pak? Yang kemarin disarankan oleh Bruder ada 4 model kurikulum, kami pakai sebaiknya ya nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4 atau model kolaborasi. Kami memakai kami lihat ini model integrasi kah atau bagaimana naskah kurikulum kami atau dokumen ini. Ya, ini langsung jawab ahlinya ya, suster. Suster, yang disampaikan oleh Bu Derwarto itu model untuk menanamkan nilai-nilai. Nilai itu, suster. Lebih ke nilainya, Ya. suster. Menanamkan nilai-nilai. Tetapi di model kurikulum sendiri memang ada model integrasi. Ini, suster, nanti untuk modelnya ini begini. Di Indonesia itu model yang dipakai, jadi gini, model kurikulum itu ada beberapa, dibagi beberapa. Model berdasar desain atau perencanaan. Nah, kita sedang merencanakan kurikulum ini kan. Model yang dipakai model yang mana? Nah, kita memakai model ini. Subject center, desain menekankan bahan ajar yang tersusun dalam mata pelajaran. Ini secara umum namanya mata pelajaran kan. Nanti kita ganti dalam teladan. Kan gitu. Problem center kurikulum, desain menekankan masalah yang dihadapi siswa. Kita memakai model ini juga gitu. Yang dihadapi di masyarakat bangsa Indonesia adalah pembentukan karakter, nilai dari nilai, core value, keutamaan-keutamaan. Correlated kurikulum, isi kurikulum disusun dengan menghubungkan mata pelajaran, ya kan? Kita mau menghubungkan core value masuk di semua mata pelajaran, gitu kan? Jadi model berdasar desain atau perencanaannya kita memakai 3 ini. 3 ini kita pergunakan. Terus model berdasarkan isi atau substansinya, subjek akademik, humanistik kurikulum, teknologikal, social reconstruction, ini kita tidak pakai. Nah, untuk model ini gini, nanti kami kirimkan yang ini saja, suster. Jadi modelnya nanti dipakai ini semuanya. Model berdasarkan sistem atau pengelolaan pendidikan itu kita pakai model yang mana? Ini gabungan antara grassroots sama administratif. Ketemunya di tengah, jadi semi grassroots gitu. Karena nanti sebetulnya yayasan harus mempunyai kurikulum dulu. Yayasan punya kurikulum induknya, kemudian meminta sekolah membuat kurikulum. Kita mengandaikan kami mempunyai kurikulum di POP, terus kemudian suster membuat kurikulumnya. Nah, ini ketemu di tengah, namanya model grassroots. Kemudian model berdasarkan implementasi. Implementasinya nanti bagaimana? Memakai model pelaksanaan kurikulum mengadakan penyesuaian berdasarkan kondisi kebutuhan tuntutan setempat. Jadi model yang kita pergunakan mutual adaptif. Ini dari yayasan seperti itu. Modelnya mutual adaptif, disesuaikan dengan kondisi setempat. Begitu, suster. Jadi bukan satu saja yang dipilih, tetapi ada ini model berdasarkan pengelolaan organisasi.
itu ada model centralized curriculum manajemen, decentralized curriculum management. Kita mau pergunakan yang mana? Itu, Suster. Yang model kurikulumnya nanti diskusi lebih jauh, Suster. Begitu ya. Baik, Pak. Oke, sementara diterima dulu saja, Suster, karena nanti pasti akan berkembang. Nah, belajar itu 2 tahun nanti, Suster, ya. Selesai. Nggak apa-apa, kita ngikut aja. Ya, yang penting esensinya kita sudah dapatkan. Ya, esensinya yang paling penting. Wong kita nanti bikin model sendiri juga nggak apa-apa kok, Suster. Gitu. Jadi yang model itu nanti diskusi lebih jauh saja. Cukup ya, Suster? Terima kasih, Pak. Untuk sekolah lain. Istimewa ya. Yuk lanjut, Bu Wita. Baik. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut kalau sudah. Mengharukan pokoknya, bagus sekali. Iya. Mantap, mantap. Mantap. Terima kasih para narasumber kami. Mungkin semakin membuka wawasan kami, juga tanpa membingungkan. Di sini saya baru tahu itu yang lama. Sementara kami sendiri memaksa tabel itu kalau bisa siap duluan, gitu ya. Ternyata dengan ini semakin menginspirasi. Nah, sekolah SMP swasta Tritunggal. Adakah? Ada, Ibu. Oke, silakan Ibu Karuna. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih untuk kita semua karena sudah memberikan kesempatan kepada kami SMP swasta Tritunggal. Baiklah, para narasumber kami dan Bapak Ibu, kami akan mempresentasikan naskah kurikulum SMP swasta Tritunggal. Bu, yang akademik dulu, Bu, sebentar, Bu. Halo. Ya, Pak. Yang akademik dulu, kita lihat sebentar naskah akademik. Akademik. Naskah akademik dulu. Apa Ibu hanya membuat satu, apa ada 2? Oke, sebentar ya, Pak ya. Ya. Naskah akademik. Bisa bergeser. Naskah akademik. Nampak. Naskah akademik. Naskah akademik kurasa di bab 4 itu ya kan? Di bab 4. Sebentar ya, Pak. Ya, Ibu, kami tunggu, nggak apa-apa. Apa yang lain dulu yang sudah siap naskah akademiknya siapa ya? Nanti kita dari naskah akademik kan menjadi naskah kurikulum ini. Sama yang sama seperti yang dipaparkan Suster Rita tadi, semakin gamblang ya, Suster ya. Ya, keren. Antara naskah akademik dan naskah kurikulum semakin kita pertajam lagi. Baik. Ya. Baiklah, Bapak. Maaflah Bu ya, naskah akademiknya kami belum siap, Ibu. Oh, belum selesai ya, Bu. Tidak apa-apa, Bu, ditampilkan saja. Oh, kami tampilkan dari awal, Pak ya. Ya, ditampilkan dari awal. Tampilkan dari awal. Kami paham, Ibu, ketika membuat ini ada kemungkinan Ibu mengerjakan dari lembar kerja modul 8 ya, mungkin ya. Iya, Pak. Ya. Inilah Bapak Jadi kami satu ya, mencoba Pak ya. memahami Bab isi. Iya. Ya. Satu itu landasan kurikulum. Landasan kurikulum kami, Pak. Itu landasan. Kalau di naskah akademiknya, Bu, nggak apa-apa diperlihatkan saja, Ibu. Sama seperti prosesnya seperti Suster Rita dan Suster Mariantina aja. Dan ini kan nanti akan menjadi naskah kurikulum. Naskah akademik kami belum selesai kami kerjakan, Pak.
Tidak apa-apa Bu, belum selesai enggak apa-apa ditampilkan. Begini Pak Hendy dan Pak Heri, mungkin sama seperti yang lain kan. Bekerja dari modul 8 itu membayangkan ini menjadi naskah akademik. Ini dibayangkan menjadi naskah akademik karena seperti di awal tadi, mana naskah, mana dokumen, mana naskah akademik, mana naskah kurikulumnya, di situ ada kesimpang siuran. Jadi mungkin sekolah ini masih membuat hanya satu ini, gitu. Iya, pas lah yang dibilang Ibu Pita Silalah. Oh, betul, ya. Ya, enggak apa-apa Ibu, enggak apa-apa. Nanti mana yang kita dari sini, dari kita sekarang kerjanya dibalik berarti, kerjanya dibalik enggak apa-apa. Kita bekerja dari naskah kurikulum untuk menyusun naskah akademik. Gitu ya. Iya, Pak. Iya. Ya, enggak apa-apa. Ya, silakan Ibu. Ya, kami tampilkan ya, Pak. Ya, kami simak. Iya. Landasan kurikulum, ya. Landasan kurikulum kami Pak, satu yaitu berlandasan spiritualitas, ya. Spiritualitas. Landasan spiritualitas kami ada 4 Pak, yaitu beriman, bertanggung jawab, taat, dan tulus. Ada 4 ya Pak tadi, beriman, bertanggung jawab, taat, dan tulus. Bu, uletnya di mana Bu? Ulet. 4-nya kami bikin Pak, beriman, Cuma 4 ya. Nanti taat, dan tulus. ya berarti nanti ditambahkan uletnya ya Bu. Oh iya Pak ya, kami tambahkan ulet ya Karena Pak. kita Tritunggal masuk dalam Santo Yosef ya. Jadi 5 nanti kami buat ya Pak ya. Saat ini masih 4 kami buat Pak. Ya Jadi nggak apa-apa Bu, kecuali nanti kalau Bu Derwarto membuat yayasan baru nggak apa-apa, nanti ada 4 nilai ini. Gitu. Bikin di Medan nanti saya ya. Ya. masing-masing penjelasan, ya masing-masing penjelasannya dari nampakkan Pak. Kemudian masuk ke landasan filosofis Pak. Ya. Ya, ini penjelasannya ya Pak ya. Kalau kami bacakan ya kan Pak. Terus. Oh, bacakan juga. Masuk ke landasan. Iya, ini nomor 3 Pak ya, landasan sosiologi. Bu, maaf Bu Ya, Pak. Karnauli. Iya Pak. Tadi itu ada William Iskandar. Ibu tolong cek yang benar apakah William Iskandar atau William Iskander. Oh iya ini Pak ya kan? William. Itu Ya. benar. Iskandar atau Iskander. Nah, oke nanti Ibu beri catatan saja dicek karena Pak, ya, itu kan nama buat orang, catatan jangan ya, sampai William. salah. Iya, iya Pak ya. Terus ini Bu. Iya Pak. Iya. Sumbernya jangan mengambil sumber dari website yang bukan ilmiah. Oh iya Pak ya, jangan mengambil. Blog, terus occasion, website itu jangan. Iya Pak ya, makasih. Karena untuk menilai website, oke deh nanti saya jelaskan bagaimana menilai website. Iya Pak. Ada breaknya. Sumber-sumbernya harus akademis Bu. Oh iya Pak ya. Maaf ya Pak ya. Terus Bu, tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Ini kan Nomor 3, iya, landasan teologi menyalahkan tapi refleksi. dan antropologis Pak. Ini penjelasannya Pak ya. Lanjut Bu, terus. Dari mana? Iya, melalui semboyan ya kan Pak ya. Ini semboyan Tanjung Balai Pak. Semboyan Kota Tanjung Balai ya. Yaitu belayar satu tujuan bertambah satu tangkahan dapat diterapkan dalam budaya sekolah SMP swasta Tritunggal Tanjung Balai. Budaya sekolah adalah gambaran dari suasana kerja, belajar, dan aktivitas sekolah yang tercipta oleh kepemimpinan kepala sekolah. Suasana tersebut didasarkan pada nilai, norma, tata tertib, dan tradisi yang diakui bersama oleh pimpinan, guru,
peserta didik, tenaga kependidikan, dan orang tua. Stop Bu, stop. Ya, Pak. Ya, Stop Pak. dulu. Ini yang bilang ini siapa Bu? Yang bilangkan ini Pak, ya. Ini sumbernya dari mana? Atau Ibu sendiri yang membuat? Tidak Pak, tidak, bukan saya yang Ya, buat itu Pak. ya. Ini kebetulan, Silakan. kebetulan ini yang buat ini adalah tokoh agama Katolik, Ya. ya, Ini di Bu. Tanjung Balai Pak, ya. Ya. Dan udah diakui ini Pak di Tanjung Balai. Iya. Yes. Silakan di sumbernya di situ ditulis buat catatan kaki atau sitasi. Oh iya Pak, iya. Yang menciptakannya ini Pak, orang kita Katolik, namanya Jalaud Huta Barat, yang disebut juga WUT. WUT. Nah, bukunya ada enggak Bu? Buku sumbernya atau apanya? Ada Pak. Nah, nanti dituliskan. Jadi Oh iya orang Pak. yang membaca naskah Ibu, orang yang membaca dokumen Ibu Iya Pak. tahu, oh ini WUT yang Oh, iya. nulis. Iya Pak, ya. Itu. Jadi mengambil dari Pak, ya. WUT atau dari siapa? Ya, buku WUT. Biar nggak lupa sekalian coba ya Bu, kita Iya, Pak. pandu. Ya Pak. Bukunya sudah ketemu kah? Bukunya sudah ketemu Ibu. Sudah ketemunya ini Pak. Tapi pada saat ini di perpustakaan kami pula jauh dari sini Pak. Oh jauh ya. Nanti kalau Ya. bukunya ketemu akan dipandu. Sementara coba Ibu klik reference dulu yang di terakhir itu, di mana kata-kata yang terakhir tadi. Tanjung Balai. Iya, Pak. Diklik di orang tua. Kursornya di belakang titik itu. Sebelum titik Ibu. Nah, terus klik reference. Reference atas. Kiri atas. Menu Nah, reference. reference. Ini reference, klik. Terus insert footnote, atau kalau bukunya udah ketemu nanti insert citation. Sementara insert footnote dulu untuk mempermudah. Karena bukunya belum ketemu ya Bu. Kalau Iya, bukunya sudah ketemu nanti kita bisa insert citation. Tapi sementara ini insert footnote dulu Bu. A, B, 1. Kiri lagi. Lah itu B. Klik. Iya. Klik saja. Terus insert footnote. Nah, ketemu. Terus yang ngomong siapa tadi? Ibu? Apa Pak? Tokohnya, tokoh budayanya yang ngomong siapa tadi? Jalaud Huta Barat, atau sering juga dipanggil WUT Pak. Ya, Jalaud Huta Barat, tulis Bu. Nah, dan sering dipanggil WUT. Nah, Dan sering dipanggil WUT. Iya. nah, itu kapan diomongkan atau dalam buku apa? Judul bukunya apa Bu? Koma. Lupa aku judul buku. Kalau Lupa. nggak ketemu ya udah gitu aja dulu, nanti dicari bukunya. Nanti kalau misalnya ada yang Bapak Ibu di sini Nanti kami sudah- cari judul bukunya ya Pak ya. Betul. Nanti kalau sudah ada Bu Wita, sekolah-sekolah yang ada bukunya, Iya, nanti iya. akan dipandu untuk membuat yang satu, insert citation itu. Sementara kita pakai ini footnote dulu ya. Gitu. Iya Pak. Sementara gitu Bu caranya Ibu. Iya Pak, ya Pak. Ya, makasih lanjut banyak lagi ya ke Pak. Ya, sama-sama Banyak Ibu. Bapak narasumber kami. Ya, lanjut Ibu ke bawah. Nggak apa-apa, nanti kita bisa pilahkan mana yang naskah akademik, mana yang naskah kurikulum. Terus masuk kami ke landasan IPTEX Pak ya. Rupanya tadi kami dengar ini harus tambah S ya Pak ya, karena ada seni. Ya. Ya. Inilah penjelasannya ya Pak ya. Ya. Itu sangat berbeda. Terus ya Pak ya, terus ke bawah. Terus masuk kami ke landasan psikologis Pak. Ini penjelasannya. Masuk lagi. Oke, terus Bu, terus. Terus.
Baru masuklah kami ke bab 2 Pak, yaitu mengenai rumusan. Bentar Bu, Ya, bentar Pak. Bu, Iya Pak. bentar. Yang landasan psikologis tadi Bu. Iya Pak. Landasan psikologis. Ini. Oke. Pak, iya Pak. Saya tampilkan yang kami ya Bu ya, biar bisa memberi gambaran. Oh, landasan psikologis itu harus ada jenis modelnya, karakternya ya. Landasan psikologis. Ini Bu. Iya Pak. Jelaskan teori belajar ini Bu. Iya Pak. Ya. Iya iya. Di file yang kita Ya, kirimkan kan ada atau itu? Itu ya. Iya Pak. Landasan psikologisnya jelaskan teori belajar 4 ini. Iya, kognitif. Iya, terus. Ya. Terus kemudian oke, silakan Ibu share screen lagi. Lanjut. Ayo, share screen lagi. Ya, sebentar ya Pak. Terus ke bawah. Yuk, lanjut Ibu. Nah, nah itu nanti jadi citasi kalau ada bukunya. Iya Pak. Masuk kami ke bab 2 Pak. Inilah rumusan misi Bu, psikologis. Bu, stop Yang dulu. landasan psikologis tadi Bu. Oh, landasan psikologis lagi. Ya. Ini ya, Slavin ini ya Bu. Iya Pak. Stop. Oke, stop di situ. Iya Pak. Stop di situ ya. Iya Pak. Ibu sudah membuat citasi ini ya. Analisis psikologi akan membantu para pendidik memahami struktur psikologis anak didik dan kegiatannya, sehingga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan secara efektif. Kami bisa membaca bahwa ini diambil dari Yusuf tahun 200 tahunnya Bu. 2000. Halaman 2. Oh iya Pak Itu ya. ya. Iya Pak, makasih Pak. Tapi sebentar Bu, sebentar. Iya Pak. Itu coba diklik di Yusufnya itu Bu. Yusuf. Diklik. Nah, stop di situ ya. Oke. Di situ Ibu, saya tahu bahwa Ibu kopas mengambil dari satu sumber. Iya Pak, iya Pak. Betul ya? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa Bu. Iya Pak. Kita belajar bersama-sama ya. Oke, ini untuk semuanya saja ya. Tadi Suster Rita, Suster Mariantina juga untuk membuat citasi. Saya jelaskan langsung ya di sini ya. Ya Bu. Iya Pak. Saya jelaskan membuatnya ya. Iya. Tadi kan sudah dicontohkan oleh Mas Hendy untuk membuat footnote, untuk memberi catatan itu. Nah, kalau Ibu cara mengutipnya seperti itu artinya namanya citasi, kutipan. Oh iya Pak. Ya. Nah, citasi, kutipan. Saya akan memberi contoh cara membuatnya. Iya Pak. Saya akan share punya saya. Iya Pak. Ini untuk semuanya saja. Semuanya yang ada. Sebentar. Apa? Tak nganggo iki wae. Dulu. Sebentar ya Bu ya. Iya Pak, iya Pak. Bentar. Bentar Bu. Nah,
Oh ini Pak. Ini bentuk footnote. Footnote yang Ibu tadi buat. Iya Pak. Yang Ibu tadi buat seperti itu. Terus ini. Ya. Oke ya. Iya Pak. Ini sama atau Bu dengan yang Ibu tulis tadi ini? Kalau Ibu tadi Yusuf Iya Pak, iya Pak. 2000 halaman 2. Iya. Ya. Nah, kalau diklik beda kan dengan punya Ibu? Iya Pak, iya Pak. Ya. Ini beda. Oke, sekarang saya akan membuat misalkan ini ada buku ya, Bu ya. Iya Pak. Wajah saya kelihatan ya. Ini core values bukunya. Iya Pak. Atau saya pakai yang ini coba. Bentar. Ada nggak kelihatan critical thinking? Buku critical thinking di layar Ibu kelihatan enggak? Enggak kelihatan ya? Nah, ada nampak saya Pak. Betul. Enggak nampak ya? Ini aja deh. Ya. Core values. Ya. Iya Pak. Bukunya core values. Ibu masuk di reference. Reference. Oke, sambil dicatat atau Iya, bagaimana Reference. atau nanti Iya Pak lihat ya. di YouTube diulangi lagi. Klik Reference. reference, manage source, manage sources. Mana ini reference? Manage sources ini Bu. Manager. Iya Pak, iya Pak. Tahu ya? Iya Pak. Filenya biasanya sudah tersetting apa. Jadi nanti kalau belum apa pilih di sini Bu. Iya Pak. Ini ya. Iya iya Pak. Pilih apa. Apa ya? Kemudian manage sources, diklik. Nah, akan tampil seperti ini kan? Iya Pak. Karena ini belum pernah dituliskan di naskah Ibu, maka klik yang new. New. Iya iya. New. New. Tapi kalau sudah pernah, misalkan di sini sudah ada, tapi mau kita edit, ya klik yang edit. Iya. Kalau sudah ada, Iya iya. tapi kalau belum, klik new. Ada new. Iya Pak. New, oke. Iya. Tipenya kita bisa pilih apakah buku atau jurnal atau report, laporan atau website. Oh iya Pak ya, pilih. Itu ya Bu. Iya Pak. Karena ini buku seperti yang Ibu tadi bukunya sumbernya Wak Utih tadi. Iya Pak. Kita pilih buku. Buku ya. Oke. Iya Pak. Autor ini pengarangnya. Oh, author pengarang. Ya. Bukunya judulnya saya tulis ya, ini core values. Buku ini core values. Saya tulis. Detail dulu. Tulis judul bukunya. Iya, Corpelius. Core values. Ini ya. Ya Pak. Kemudian penulisnya saya klik di sini, edit. Oh, Di tempat autor ini saya klik edit. Kita klik edit. edit. Nah, Ya Pak. pengarang atau penulis buku ini namanya Albertus Suwarto. Iya Pak. Misalkan gitu. Iya, iya Pak. Albertus Suwarto. First name-nya, nama awalnya adalah Albertus. Iya, iya, iya. Masukkan di first. Oh, Itu ya. iya Pak. Last name-nya adalah Suwarto. Iya. Oh, Tulis. Udah. Klik add. klik. Add ini ya, Bu. Tambah iya Pak. Add. Klik. Iya. Nah, masuk di sini. Names-nya pengarangnya ini. Albertus, iya. Ya. Albertus. Kalau ada dua penulis atau lebih, lagi tuliskan. Misalkan Hendy Kiawan. Iya Pak. Cendikawan. First name-nya adalah Indi. Hendy. Iya. Last name-nya adalah Kiawan. Iya. Oke, di add. Ini ada dua penulis. Iya Pak ya. Lalu di oke. Oke. Iya. Kemudian tahun ini year. Iya, iya. Tahunnya tahun berapa buku ini? Buku core value ini. Iya Pak. Tahun 2012.
221. Ya. Titiknya Semarang. Iya. Publishernya YPL Press, misalkan gitu. Iya, iya Pak, ya. YPL Publisher, penerbit YPL. Oke Bu, Iya Pak. paham ya? Klik OK. Oke, ya. Setelah klik OK, ini masuk ini namanya. Iya Pak, iya. Namanya masuk, saya close. Kemudian kutipannya apa? Core values adalah bla 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 gitu ya Bu ya. Pak, ya Pak. Terus karena ini kita mengutip, maka dan sumbernya sudah kita tuliskan di manage source, kita mau memasukkan penulisnya, sumbernya, kita mau memasukkan sumbernya, maka klik di sini Bu, insert citation. Insert citation. Insert citation. Ibu lihat di ini Bu, nih. Iya Pak. Karena saya sudah memasukkan banyak, maka pilih. Tadi kan penulisnya Alberto Suwarto. Nah di sini toh Bu, kelihatan toh? Iya Pak. Nampak Suwarto Pak. ini diklik, klik. Nah tulisannya seperti ini. Oh iya Pak, iya Pak. Itu ya. Iya, Terus Pak. ini bisa dilihat di panah bawah ini dilihat. Klik. Kalau apa sumbernya mau diedit, tinggal klik edit source. Iya. Nah muncul itu lagi. Oh ternyata tahunnya salah. Iya, Mau iya. diganti 2020. Oke. Klik yes. Nah ini sudah ganti 2020. Iya. Nah ternyata Ibu mau memasukkan itu diambil dari halaman 10 misalkan. Iya Pak. Halaman 10 masuk edit citation, page-nya tulis 10. Oh. Ibu lihat ya di sini belum ada halamannya ya. Iya Pak. Nanti setelah saya oke, Bu bisa perhatikan perubahannya. Oke. Nah, itu berubah. P itu page. Page. P itu page. Kemudian pada saat ini daftar pustakanya sudah untuk membuat daftar pustaka. Oke, saya contohkan sekalian saja. Itu fungsinya untuk membuat daftar pustaka otomatis, Bu. Iya Pak, ya. Itu ya. Nah, dalam membuat daftar pustaka otomatis masih di menu reference, Bu. Iya Pak. Klik bibliografi. Bibliografi. Sudah kelihatan? Iya Pak. Pilih yang bibliografi. Kita klik. Iya Pak. Klik. Nah, ini sudah muncul. Suwarto nanti muncul sendiri. Nah, ini Bu. Iya Pak. Suwarto A dan Kiawan H. Core values Semarang. YPL Publisher. Begitu ya Bu ya? Iya Pak, makasih banyak Pak. Oke, siap. Tahu. Iya Pak. Semoga semuanya bisa tahu. Jika belum nanti YouTube ini bisa dilihat-lihat lagi. Begitu Bu ya, sehingga nanti di naskah-naskah kita sumbernya jelas. Iya, terima kasih banyak Ya, Pak ya. sumbernya jelas. Ya, sama-sama Bu Karnauli. Iya Pak ya. Lanjut lagi Bu, share screen-nya. Share screen lagi Bu, silakan Bu. Lanjutkan Bu. Iya, iya Pak. Masuk ke bawah lah kita. Oh, iya. Iya, masuk kami ke bab 2 ya Pak ya. Itu rumusan misi sekolah. Yang satu budaya. Ini Pak ya, budaya. Dalam budaya ini Pak, kami mencantumkan tentang pengertian pendidikan karakter
Kemudian fungsi pendidikan karakter dan nilai-nilai pendidikan karakter. Penjelasannya ada kan Pak? Satu tadi Pak, budaya, ya kan? Dalam budaya ini kami mencantumkan pengertian pendidikan karakter. Penjelasannya ini Pak. Kemudian fungsi pendidikan karakter. Dan yang terakhir, nilai-nilai pendidikan karakter. Dan nilai-nilai pendidikan karakter ini ada juga kami buat di sini Pak. Pertama ini nilai karakter religius. Kedua, nilai karakter nasionalis. Ketiga, nilai karakter mandiri. Keempat, nilai karakter gotong royong. Dan kelima, nilai karakter integritas. Gimana Pak? Lanjut kami. Sebentar Bu. Ya Pak. Atau ke bawah dulu coba, terus. Lanjut. Dan bacakan ininya Pak. Sudah ke bawah terus toh. Nggak usah dibaca Bu, langsung di scroll ke bawah aja Bu, karena kita mau memilah mana yang naskah akademik, mana yang naskah kurikulum. Ya Pak. Yang ketiga Pak, profil pelajar Pancasilais. 6 profil pelajar Pancasila yaitu sebagai berikut. Ini Pak, beriman, ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. 5, bernalar kritis. Keenam, kreatif. Ini penjelasannya Pak ya. Terus masuk ke analisis kebutuhan. Berdasarkan analisis kebutuhan, masyarakat mengharapkan warga SMP swasta Tritunggal Tanjung Balai dapat memenuhi harapan antara lain. Ini Pak ya. Masyarakat mengharapkan sekolah berbasis nilai-nilai karakter yang beriman, bertanggung jawab, taat, dan tulus dalam perilaku sehingga siswa mampu meneladani sikap nilai-nilai Santo Yosef. Yang nomor 2, pendidikan yang berkualitas mampu menghasilkan siswa yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, serta berkarakter. Yang ketiga, lulusan mampu masuk ke sekolah menengah atas. Saya ulangi Pak ya, lulusan mampu masuk ke sekolah menengah atas unggulan sesuai dengan nilai prestasi akademik sekolah. Keempat, mengembangkan potensi keterampilan siswa melalui ekstrakurikuler sekolah. Terus masuklah ke visi. Inilah visi kami Pak. Visinya mewujudkan pribadi yang berakhlak mulia, mandiri dan berkarakter berlandaskan ajaran Katolik. Misinya ini ada 6 Pak. Ada 4 Pak, 4. 6 ya misi kita. Ini misinya Pak ya, menumbuhkan hidup rohani yang kokoh sesuai dengan ajaran Kristen, menanamkan sikap budaya dan nilai spiritualitas Santo Yosef, ya, berupa beriman, bertanggung jawab, taat dan tulus. Yang ketiga, terselenggaranya pelayanan prima dalam pelaksanaan pendidikan yang berkarakter dan mandiri. Yang keempat, mengembangkan potensi, minat, daya kreativitas, dan daya cipta yang dimiliki warga sekolah. Itulah bab 2 kami Pak.
Ya Ibu, lanjut. Masuk kami ke bab 3 Pak, model kurikulum. Ini pengertiannya Pak ya. Model belajar desain atau perencanaan subject center kurikulum atau berpusat pada bahan ajar. Terus inilah model-modelnya Pak ya. Ini nomor 2 Pak. Nomor 3. Terus masuk relate kurikulum atau isi kurikulum memadukan materi dari mata pelajaran yang terkait. Terus masuk. Terus masuk model berdasarkan isi atau substance. Inilah ciri-ciri kurikulum subjek akademis. Masuk, kemana lagi kita masuk? Lanjutannya pemilihan disiplin ilmu. Kemudian nomor 3, penyesuaian mata pelajaran dengan perkembangan anak. Habis. Sekianlah dari, masih ini yang bisa kami diskusikan Pak. Mungkin ini jauh dari kesempurnaan. Mohon maaf ya Bapak narasumber kami. Ya Bu, aman Bu, nggak apa-apa. Yuk kita pilih salah satu-satu Bu. Ya Pak. Untuk naskah akademiknya bagaimana? Naskah kurikulum sudah Ibu buat. Nanti naskah akademik, Ibu silakan buat 2 tim Ibu saat ini. Iya ini Pak. Konkretnya ya, nanti kita bahas strateginya ya Ibu. Iya Pak. Ya Ibu, gurunya ada berapa Ibu di sana Ibu? Kami gurunya hanya 10 Pak. Ya 10 berarti nanti 55 gimana Ibu? Iya Pak. Ibu nanti fokus di naskah akademik, instrukturnya naskah kurikulum, apa dibalik? Salah satu naskah akademik, salah satu naskah kurikulum gitu. Ini strateginya ya Bu. Ya Pak, ya Pak. Pelan-pelan. Instrukturnya siapa Bu? Pak siapa atau Bu siapa? Instruktur yang ikut di POP ini. Wakil Mbak Waka yang diutus. Kurikulum Bu. Kurang dengar Pak, jaringannya kurang bagus Pak. Oh ya. Waka. Wakil kepala sekolah. Wakasek, wakil kepala sekolah yang menjadi instruktur siapakah? Ada toh Bu? Masing-masing sekolah. Ada Pak, ada Pak. Siapa? Siapa Bu? Namanya siapa? Saya sendiri Pak. Oke, Ibu sebagai kepala sekolah, Ibu kepala sekolahnya. Saya wakilnya kepala sekolah, kebetulan sekarang apa Pak? Rapat di dinas. Oh ya. Rapat di dinas Bapak itu Pak. Oh ya nggak apa-apa Ibu. Berarti nanti dibagi 2 tim. Yang satu mengerjakan ini melanjutkan naskah kurikulumnya, yang satu mengerjakan naskah akademiknya. Iya Pak. Ya berarti dibalik Ibu. Ketika tadi di sini Ibu sudah menjelaskan landasan-landasan tentang landasan spiritualitas, landasan filosofis, sosiologis, antropologis, pendekatan budaya, lalu karakter-karakter apa yang dibangun, profil pelajar Pancasila, kan sudah masuk di naskah ini. Tetapi
Tapi Bu, Iya, Pak. naskah yang ada di sini Iya, Pak. kurang kurang menuki atau kurang berbicara di konteks SMP Tritunggal. Oh iya Pak, makasih Pak. Kurang apa ya kata-katanya? Ya, nanti di naskah kurikulum ini masing-masing, entah itu yang landasan spiritualitas, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan antropologis, itu langsung saja Ibu merefleksikan Iya Pak. di naskah kurikulum ini. Ya. Ya, karena ini kita mau membuat kurikulum unggul berkarakter tingkat satuan pendidikan sekolah Tritunggal. Pak. Betul, Bu? Iya Pak. Iya, Pak. Langsung masuk Ibu merefleksikan landasan-landasan yang sudah ada ditulis ini Iya Pak. ke konteks sekolah Ibu. Oh iya Pak. Ya, yang kami baca di bab 1 dan bab 2 tadi apa? Visi misi atau bagaimana? Tadi ya bab 2 apa, Bu? Iya. Coba diangkat ke atas. Iya. Nampaknya visi misi ya. Iya, kalau bab 2 rumusan misi sekolah. Ya. Di bab 1 Ibu. Ya, Ya. Pak. Nah, itu bab berapa Ibu? Bab 1 toh, Bu? Bab berapa? Coba. Ini bab 2 Pak. Iya. Betul. Berarti turun lagi. Lagi turun lagi. Ya, turun. Nah, Turun. Turun itu turun. oke, ya. Iya Kami Pak. sudah mencoba membaca ini, Bu. Landasan-landasan tadi. Ini semua atas sampai atas sampai atas ya Ibu, karena ini masih bersifat umum. Masukkan ke naskah akademik Ibu. Oh. Sudah. Iya Pak, iya Pak. Ini semua masukkan ke naskah akademik. Landasan kurikulum, landasan kurikulum. Ya. Namanya bukan Bab 1, bab 2 masuk naskah akademik ya. naskah akademik ya. Iya, bab 1, bab 2, landasan kurikulum ya. 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 Iya Pak. Dan nanti kita buatkan bagaimana sebentar. Yang naskah akademik satu-satu ya, naskah akademik dari bab landas. Ini nanti judulnya jangan landasan kurikulum ya Ibu. Iya Kita Pak ya. buat lagi ya. Jadi apa tadi yang paling cocok judul Pak? Misalnya ini kalau di naskah akademik Iya Pak. kita akan memilah Iya Pak. antara naskah akademik dan naskah kurikulum. Betul kan? Iya Pak. Ya, nanti tujuannya kita akan menghasilkan 2 naskah dari 1 naskah yang sudah Ibu buat. Iya Pak. Ini membantu kita saja, membantu Ibu bahwa apa yang Ibu lakukan saat ini sudah benar. Tapi kurang kita pertajam lagi, perlu kita pertajam lagi. Iya Pak ya. Ya. Coba Ibu copy paste atas. Copy paste. Nah, bab 1 itu copy paste sampai bab 2. Iya Pak. Sampai bab 2. Oke, terus copy. Langsung ya. Lanjut. Up. Stop. Yang sub itu enggak ikut. Ayo. Sampai dimiliki warga sekolah. Oke. Klik copy. Ctrl C, Ctrl N. Iya. Ya, Ctrl C, Ctrl N. Sampai ada dokumen baru. Dokumen baru. Ctrl C, Ctrl N, enggak bisa langsung ya. Lalu paste, Ctrl V. Ada dokumen baru kan Ibu? Udah dokumen apa ini Pak? Udah. Gimana?
Ini sudah dokumen baru, Pak. Ya, ini udah dokumen baru. Saya stop dulu share screen-nya. Share screen lagi, Bu, yang tulisannya dokumen 1 gitu ya. Dokumen 1. Itu kan dokumen baru, berarti kan tulisannya di atas karena belum dijuduli kan biasanya dokumen 1. Keluar tuh, Bu. Share screen lagi. Share screen lagi. Screen lagi. Oke, keluar ya. Itu Betul. ya. Ya. Bab satunya ditulis diganti dulu. Nah, diganti Pak? naskah akademik SMP Tritunggal. Ya, bab satunya hilang. Bab 1 hilang. Ya, bab satunya hilang dulu. Nah, di enter. Di Tritunggal enter 2 kali, Bu. Enter 2 kali. Lalu print tugasnya adalah menarasikan, ditulis tugasnya nanti akan diperdalam lagi. Tugas. Tulis di situ aja, Bu. Ya. Nah, ya. Gimana kalau ngomong analisis kebutuhan itu apa, Bu? Kondisi keadaan, menarasikan keadaan, kondisi garing keadaan, kondisi garis miring keadaan, garis miring kondisi. ya, kondisi real Nyata. nyata, kondisi nyata. Ya, realnya kalau sudah ada nyata dihapus ya apa, Bu. Sekolah. Di sini menarasikan ya, Bu, bukan meng-copy paste tabel, kolom soal jumlah guru, jumlah siswa gitu ya. Tetapi sekolah kami ini ceritakan berada di mana, di sini jumlah siswanya mayoritas yang mana, dari mana, lalu latar belakangnya seperti apa, masyarakatnya seperti apa, gitu. Jadi tidak usah utek-utek, tidak usah mengkait-kaitkan ini dengan dokumen 1 yang biasanya kami tidak akan menjadi pengawas saat ini, Bu. Iya, Pak, ya, Pak. Oke, jadi tidak perlu takut-takut untuk menarasikan keadaan yang nyata di sekolah. Iya, Pak. Apa yang kita narasikan tadi yang saya omongkan? 1, enter, lalu masuk, ya gitu. 1 adalah kalau sadar pasar nih gimana? Ngomongnya adalah konteks saja, kondisi dan situasi lingkungan masyarakat sekolah. Ya, kita pelan-pelan ya. Kondisi garing situasi, kondisi dan situasi lingkungan sekolah. Masyarakat kita. Nah, lalu 2. Lingkungan sekolah. Nah, maka ini masyarakat sekolah. Sekitar kita. Masyarakat sekitar sekolah. Kondisi situasi masyarakat sekitar sekolah. Sama. Nah, masyarakat sekitar sekolah. Bisa bicara soal etnisnya, latar belakang Dalam kurung sosial. pelan Mas Hendi. Oh ya. Kurung Dalam kurung etnis. Itu masuk Batak mana? Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo. Itu ya. Lalu latar belakang sosial yang ada di masyarakat sekolah, ekonominya, latar belakang sosial.
Terus ekonomi. Ya. Kenapa kami memilih itu kurung tutup Ibu bisa dan lain-lain gitu, bisa dan lain-lain. Mengapa kami memilih itu, bertanya itu? Ya kan tidak mungkin misalnya latar belakangnya mungkin petani pinggir gitu, tetapi nanti dampaknya uang sekolahnya misalnya di atas 500.000 begitu. Iya Pak. Kan kita sadar ini gitu ya. Maksudnya ini Ibu. Ini salah satu contohnya maksudnya. Iya Pak. Lalu 2, 3, enter lagi, enter. 3 nilai. Ayo nilai. Oke, nilai-nilainya kita masuk dalam nilai-nilai Santo Yosef. Ya, Santo Yosef, Yayasan Santo Yosef. Nilainya kan sudah disepakati, Bu. Iya Pak. Ya. Salih Yosef. Yosef. Biasanya. YOSEPH ya bisa gitu, YOSEV gitu juga bisa. Nah, nanti dari nilai-nilai itu kan ada keutamaan. Nilai-nilai Santo Yosef apa dalam kurung? Iya. Dalam kurung buka, bersatu, besar semua. Kurung besar semua bersatu. Iya, bersatu. Ya, nanti kita narasikan ya. Beriman itu seperti apa, terus itu apa Bu? Lupa saya. Bertanggung jawab, taat dan ulet itu apa? Kan tadi gimana tadi Suster Rita sudah menjelaskan bersatu ini bagaimana. Nanti bisa Ibu telepon Suster Rita, Suster bersatu itu bagaimana sih Suster yang dimaksud oleh yayasan gitu ya. Saya mohon membantu ya. Berarti bukan terus beriman keduanya dan bukan Mana Ibu? Karena Uli. Iya Bu, ya Bu. Maaf sebentar kita. Angelus. Oh iya ya. Kita dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Hamba Tuhan, Jadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Bila engkau di antara wanita buat terus Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Terpujilah kau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dari salibnya kami kami dibawa dibawa pada Tuhan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari Lanjut ya. Iya Pak. Lalu yang selanjutnya yang keempat kearifan lokal. Kearifan lokal.
Ya, sama seperti yang dikatakan Suster Mariantina tadi dan Suster Rita, bagaimana kita memasukkan Daliana Tolu misalnya, atau memasukkan tari-tarian, atau memasukkan apa gitu ya. Dah gitu Ibu. Enter 2 kali Ibu. Dua kali, ntar kita. Enter 2 kali. Enter 2 kali. Besar semua, tulis catatan. Catatan. Dan 1. Sumber buku harus jelas. Sumber buku atau dokumen, sumber buku atau dokumen Harus jelas. atau wawancara harus jelas. Kalau misalnya itu wawancara ya. Wawancara harus jelas. Dari mana? Ya. Oke. Terus Ibu sudah survei belum Bu? Survei atau melakukan yang tadi sama seperti Suster Rita tadi, misalnya ada masukan-masukan dari orang tua atau apa, sudah seperti itu belum? Sudah Pak, sudah. Sudah, lah itu masukkan masukkan hasil penelitian sekolah. Hasil penelitian sekolah. Apa Ibu? Penelitian sekolah. Hasil penelitian sekolah. Lambat kan Pak? Sekolah. Lalu catatan 3, setelah kita memetakan 4 poin pokok itu, ya, yang 1 kondisi sekolah, 2 kondisi masyarakat, 3 nilai Santo Yosef, 4 kearifan lokal, kita masuk dalam pembelajaran kebutuhan, tulis saja Ibu, kebutuhan pembelajaran abad 21 di SMP Tritunggal. Ya, setelah itu kita merefleksikan kebutuhan pembelajaran abad 21 di SMP Tritunggal. Ya, itu jadi naskah akademik. Iya Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, itu berarti nanti 9 hari sampai tanggal 9 seminggu dikerjakan ya Ibu. Iya Pak, iya Pak. Ya, yang bawah-bawah itu nanti dimasukkan saja, enggak apa-apa. Iya Pak. Cari sumbernya yang jelas. Itu Ibu. Iya Pak, terima kasih banyak Mudah ya ya. Pak. Mudah membuat naskah akademik ya sebenarnya ya, menulisnya mudah. Iya Pak. Ya, jadi tidak perlu takut-takut karena tidak ada yang nilai dan tidak diakreditasi oleh Yayasan Paku di Luhur, Bu. Aman. Ya, begitu saja, Bu Pita. Iya Pak. Ya, Bu Karnauli. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Kebutuhan pembelajaran abad 21 ya, Bu, bukan pembelajaran aja, Bu. Yang poin ketiga saya, ya. Abad 21, nanti Ibu baca pembelajaran abad 21 itu bagaimana, Iya Pak. lalu dikonkretkan lagi di SMP Tritunggal seperti apa. Abad 21. Iya. Jadi ada 2 tim kurikulum dan tim naskah akademik. Iya. Itu 5-5 nggak apa-apa. Ya, terima kasih Bu, cukup. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Ibu. Isif, naskah akademik, bukan naskah kurikulum. Baik, terima kasih Pak Hendy dengan Oke, sangat ya, jelas ya, Pak Bu. Hendy ya.
Iya dulu ya, Pak. Boleh di stop share screen-nya ya Ibu ya. Ya Bu, ya. Ini, Pak.